berbincang-bincang dan bersanda gurau. Promosi malah, aku nggak promosi padang loh. Suaranya dikuatin. Bayangin lah, harganya itu 50 jadi 20.000 kan? Suaranya dikuatin. Suara dikuatin. Suara kalian dikuatin. Gak dengar. Ini apa ini? Enggak ada lagi ngomong santai aja. Udah lanjut. Sibuk kali kayaknya hari ini ya? Iya lah. Coba kalian lihat tuh di kasir. Udah beberapa hari sih saya lihat antrian di kasir ini makin hari makin padat, makin ramai. Sepertinya A3 ini perlu inovasi baru nggak sih? Perlu ada tindakan untuk jangan ada antrian-antrian seperti ini. Bosan nggak sih pelanggan kita kan? Betul juga sih. Gimana kalau kita mulai membuat sistem pemesanan otomatis? Jadi sebelum pelanggan datang ke kafe kita, dia bisa memesan terlebih dahulu tuh di aplikasi kita ini, atau memindai lewat QR code jika dia sudah datang ke meja kita. Nah, itu ide bagus. Kadang kan aku lihat mereka tuh suka kesel kalau nunggu lama. Iya, terus kan apalagi jam-jam sibuk ini kan, kalau misalnya mereka bisa pesan lebih cepat, jadi menunggu cepat tuh lebih praktis. Iya, benar. Aku setuju kalau untuk itu, tapi kita harus pastiin juga nih kalau misalnya aplikasi kita nih mudah untuk digunakan sama pelanggan. Karena kalau misalnya aplikasinya itu nggak mudah, nggak ada nilai tambahnya juga, orang juga mikir nih untuk menggunakan aplikasi kita. Gimana? Nah, iya bagus juga tuh. Tapi saya tuh ada ide gini, nanti kita akan nambahkan fitur loyalty point. Nanti poinnya itu kan kayak pelanggan yang selalu datang berbelanja, kan mereka mengumpulkan poin dari aplikasi yang kita buat. Nah, poinnya itu dijadikan reward atau sebagai. Nanti kalau poinnya ada banyak, untuk dapat reward menu gratis atau apalah gitu, untuk diskon ya. Tapi kan sebelum kita tuh rancang sistem ini, kita tuh harus memastikan pelanggan. Jadi kita tuh harus memastikan pelanggan ini memang betul-betul memesan itu di sistem kita. Jadi dia nggak ada miskom sama antara komunikasi atau pelanggannya. Bentrok lah. Bagus. Alia, Alawiyah, Zahra, Munut, dan Eka tak sengaja bertemu di area dapur, tempat para staf sibuk menyiapkan pesanan. Jadi gimana boleh jadi kalian dapat sepatu yang Ada kalian di sini? Lihat tuh kan ini lagi jam makan siang tuh. Jadi pesanan tuh datang bertubi-tubi. Jadi mereka tuh kalau misalnya pelayan staf dapur tuh dia harus nunggu pelayan mencatat itu. Kalau misalnya ada kesalahan mereka semula lagi. Nah makanya dengan sistem QR code yang kita rencanakan tadi, pesanan itu bisa langsung masuk ke area dapur tanpa harus nunggu catatan atau kesalahan input pemesanan. Kalau misalnya aku pikirkan kalau kita lihat dari sudut pandang teknologi yang makin berkembang juga, kita juga bisa kan membangun aplikasi ini. Bagus juga sih ide kayak gitu, tapi saya tuh nggak mau nanti karyawan-karyawan kita ini kehilangan pekerjaan. Jadi saya maunya teknologi yang kita kembangkan nanti itu hanya sebagai alat bantu untuk karyawan kita, bukan penggantinya. Iya, bukan pengganti. Kasian juga kan karyawan kalau kehilangan pekerjaannya. Tenang kan, kalau ini nih dengan sistem ini kita lebih meringankan beban staf kita. Jadi staf kita tuh lebih fokus kepada hal-hal yang penting aja, seperti memastikan kualitas makanan dan minuman di kafe kita ini. Dan juga kita juga bisa nih memberikan pelatihan kepada mereka untuk lebih interaktif nih kepada pelanggan. Nah juga kita juga bisa nih memberikan mereka waktu luang, dengan waktu luang yang ada, mereka ini juga bisa nih untuk memberikan layanan yang lebih personal. Tapi kan kita tuh bukan harus memberikan pelatihan untuk pelanggan juga, kita juga memberikan pelatihan dari diri kita sendiri. Jadi sebelum sistem ini diluncurkan, jadi kita itu harus memastikan bug atau masalah teknis ini nggak ada kesalahan terjadi. Berarti kita harus memastikan sistem kita ini memang layak untuk dipakai. Nanti kalau untuk masalah bug tuh mungkin diimplementasi sistemnya ya, bisa kita Iya, kita bisa cek dari situ. Ini mau ada makan ini? Kebetulan belum nggak? Boleh, sekarang lanjut makan dulu lah ya. Gimana kalau diskusinya nanti kita di lanjut malam ya? Oke. Sampai tutup berarti ya kak? Oke, iya. Selesai dulu. Dadah.
Alawiyah berkumpul di ruangan pertemuan. Mereka duduk mengelilingi meja dengan rencana di depan mereka. Oke, kumpul semua nih. Oke, udah Kak. Semangat kali kayaknya. Iya dong. Demi kelancaran A3 kan? Iya betul. Jadi gini nih, jadi saya tadi setelah saya pikir, saya setuju dengan ide utama kita dengan pemasanan menggunakan barcode di QR-nya. Terus, Mumut gimana nih? Untuk tim Mumut udah selesai? Untuk persiapan-persiapannya? Pasti dong. Jadi aku dengan tim aku akan membuat prototipe terlebih dahulu. Tapi aku butuh saran nih dari kalian. Fitur apa saja yang harus aku masukkan dalam aplikasi ini? Oke. Tuh yang lain bantu kasih saran deh sama Mumut. Agar aplikasi kita bagus nih. Aku mau ngasih saran nih. Nah, saran dari aku kalau misalnya aplikasinya tuh kalau bisa itu mudah untuk digunakan. Karena gini, kalau misalnya aplikasinya tuh mudah untuk digunakan, pelanggannya juga senang nih pakai aplikasi kita. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu susah untuk digunakan, pelanggan bakalan mikir 2 kali nggak sih untuk gunain aplikasi kita rancang? Bener-bener, apalagi Gen Z gunain. Susah dikit apa ya? Kamu gunain. Iya. Kalau aku bisa tambahin fitur pesanan grup, kadang kan mereka datang rame-rame, Iya. jadi bisa pesen sekaligus gitu biar menghemat waktu. Kalau dari aku sih Kak, cuman sistem kita tuh menekankan keamanan data aja. Jadi pelanggan tuh nggak masukkan data sembarangan lah ke sistem kita. Setuju. Keamanan itu memang yang pertama banget. Oke, jadi sekarang ini gimana buat ide-ide orang ini? Udah bisa dijadikan motivasi atau rujukan ya? Pasti nanti aku akan mengingat semuanya dan akan mencoba mengimplementasikannya juga dalam sistem yang aku buat. Oke, jadi sekarang kita tinggal memikirkan bagaimana cara mempromosikan sistem kita ini kepada pelanggan kita. Kalau misalnya kalau bicara soal promosi, aku punya saran nih. Gimana kalau misalnya kita kasih diskon khusus untuk pelanggan pertama yang gunain aplikasi kita? Setuju nggak? Tapi kita juga perlu tahu cara gimana biar pelanggan tuh guna aplikasi kita tuh terus. Jadi tidak sebentar aja gitu kan. Jadi kita mungkin bisa masukin sistem poin untuk ditukar dengan menu gratis mungkin. Seperti di awal tadi kan? Kalian ini suka banget ya dengan poin dan loyalty. Tapi emang itu bagus sih untuk menarik perhatian pelanggan. Tapi kita nggak boleh berpatokan pada promosi ini. Jadi kita harus pastikan sistem kita itu berguna apa enggak. Buat apa kita buat sistem kalau nggak berguna? Berguna dong. Iya, kita promosi ini sebagai ajang untuk lebih memarakkan aplikasi kita aja gitu. Memperkenalkan kepada pelanggan Iya, kan? betul. Oke, ide-ide kalian ini bagus-bagus ya. Saya sangat suka karena waktu juga udah larut. Sepertinya diskusi kita sampai sini aja. Mungkin Mumut dan timnya bisa melanjutkan proyek kita besok. Kalau ada kendala konfirmasi kepada kami. Kami siap bantu sih, Mud. Keren kalian semua ya. Oke, terima kasih. Jujur dulu. A3. Ang